Ya, salam jumpa anak-anak, ketemu lagi dengan Paman Sam di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam di Anak Kreatif ini selalu setia menemani anak-anak karena anak-anak juga setia menanti kehadiran anak kreatif bersama Paman Sam. Wah, tentu saja dengan karya-karya kreatif. Dulu karya-karya kreatif Paman Sam ini ternyata selalu menginspirasi anak-anak di rumah. Anak-anak akhirnya bermain di sekitar rumah, bermain di sekitar kampungnya, bermain di sekitar sekolahannya. Ketika menemukan benda-benda yang ada di sekitar rumah, bisa dipakai untuk bermain. Nah, terima kasih anak-anak, ternyata Paman Sam memberi karya-karya kreatif di Anak Kreatif ini tentu sangat menginspirasi anak-anak. Ibu bapak juga senang karena anak-anak sudah keselimur, sudah tidak banyak bermain HP, tidak banyak bermain game-game di HP, tetapi banyak bermain apa-apa yang ada di sekitar rumah. Sekarang Paman Sam juga punya rencana membuat karya kreatif dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Seperti ini misalnya. Ini rumput-rumput ini anak-anak, itu pasti di tepi-tepi jalan banyak kita temui. Seperti ini tadi Paman Sam jalan-jalan, terus di tepi jalan, di dekat got-got itu, di dekat parit-parit itu ada rumput-rumput seperti ini. Wah, ini bagus ini. Paman Sam akhirnya mempunyai ide. Maka Paman Sam mengambil serumput ini Paman Sam ambil. Untuk apa kira-kira? Ya nanti ya, ikuti saja Anak Kreatif. Terus Paman Sam juga punya tusuk sate, sebatang tusuk sate. Tetapi yang runcing, ujungnya runcing harus dipotong dulu anak-anak. Yang runcing itu dipotong dan dibuang. Yang jauh dibuang, yang aman, tidak sampai melukai kaki orang-orang yang sedang lewat. Kemudian ada kertas-kertas begini anak, kertas-kertas. Ada juga kertas berwarna. Paman Sam memang selalu sedia kertas-kertas berwarna seperti ini. Walaupun sudah suwek-suwek begini ya enggak apa-apa, kita kumpulkan kertas-kertas ini. Nah, juga ada ini bisa anak-anak memakai misalnya mangkok plastik atau mangkok plastik atau bekas-bekasnya es krim misalnya begitu, boleh saja asal bisa dikasih pasir seperti ini. Ini Paman Sam sudah menyediakan seperti ini, pasir atau tanah, terserah, atau apa saja yang fungsinya nanti untuk menancapkan tusuk sate. Paman akan keliru menjadi tusuk gigi. Nah, ini kita potong misalnya sekitar 6 cm. Kita potong 6 cm begini ya anak-anak. 6 cm seperti ini, menyisakan seperti ini. Lalu kita gabungkan di sini, digabungkan di sini. Nah, ini boleh memakai anak-anak, boleh memakai benang, bisa pakai isolasi kecil juga bisa. Prinsipnya ini kelet, kelet di sini, kelet. Prinsipnya ini harus kelet, gini seperti ini. Nah, seperti ini. Paman Sam tadi sudah menyediakan seperti ini. Nah, seperti salib ya anak-anak. Tetapi Paman Sam tidak membuat salib anak-anak, karena ini nanti akan menjadi karya kreatif. Karya kreatif apa kira-kira? Nah, Paman Sam akan bercerita. Dulu anak-anak ketika di
di kampung kita, di daerah kita itu masih banyak persawahan, utamanya sawah yang bertanamkan padi, itu pasti ada yang namanya orang-orangan sawah. Nah, orang-orangan sawah itu biasanya diletakkan di tengah sawah saat padi sudah bulir-bulir padi sudah mulai berisi. Kemudian ditaruh orang-orangan sawah anak-anak di tengah itu. Fungsinya apa? Petani kok menaruh orang-orangan sawah di pematang padi yang banyak? Fungsinya adalah untuk menakut-nakuti burung yang datang dan hinggap di bulir-bulir padi untuk mematuk bulir-bulir padi yang sudah padat. Nah, ketika banyaknya burung yang datang di sawah, banyaknya burung yang datang di pematang sawah dengan hamparan padi yang banyak, Pak Tani ini kesulitan untuk menghalau burung setiap saat. Nah, maka Pak Tani mempunyai siasat, kalau begitu aku kasih aja orang-orangan, biar burungnya mengira bahwa sawah ini ada yang menjaga. Itulah tujuannya Paman mencari rumput dan sebatang tusuk sate ini setelah dibentuk seperti salib ini. Nah, ternyata nanti tidak akan berupa salib anak-anak, tetapi ini Paman Sam punya kertas ini, kertas sobek-sobekan begini. Nah, ini kita anukan di sini, kita tempelkan di bagian atas, seperti ini. Terus dilekatkan lagi dengan isolasi seperti ini, isolasi seperti ini, seperti ini anak-anak. Nah, orang-orangan sawah, orang-orangan yang diletakkan Pak Tani di tengah sawah itu ya tidak persis menyerupai wajah yang sebenarnya, wajah orang yang sebenarnya. Kadang-kadang biasanya anak-anak wajahnya ini terbuat dari keranjang, bisa juga terbuat dari sisa-sisa jerami bekas panenan padi di tahun yang lalu. Itu biasanya para petani masih menyimpan, kemudian dibuatlah seperti ini, seperti orang-orangan sawah. Ini dibuat menjadi kepala, seperti ini. Terus bagaimana dengan tangan dan tubuhnya? Kemudian orang-orang sawah ini ditaruh bagaimana? Ya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif dan selalu menanti Paman Sam melanjutkan karya yang di segmen tadi. Kira-kira Paman Sam membuat karya apa dan bagaimana jadinya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, sekarang kita tinggal membuat bagaimana badannya. Nah, badannya seperti yang Paman Sam katakan tadi, biasanya juga terbuat dari jerami. Tapi kali ini Paman Sam akan membuat dari ini, dari kertas berwarna ini. Nah, kertas berwarna ini, misalnya begini, ini kita tekuk seperti ini ya, kita tekuk seperti ini, terus ditekuk lagi untuk membuat lubang di tengah seperti ini. Seperti ini, sudah lubang di tengah, kita masukkan ini, kita masukkan ini, terus kita gunting sebatas ini, sebatas ujung daripada bambu yang melintas ini. Kita seperti ini, seperti ini kita gunting. Ini juga kita gunting sebatas itu, seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini, kita tarik seperti ini.
Nah, ini juga kita rekatkan. Nah, kita rekatkan dengan isolasi saja supaya gampang. Nah, anak-anak kalau mau merekatkan dengan lem boleh, dengan apa itu benang juga boleh, dengan apa saja boleh, yang penting bisa menyerupai seperti ini. Nah, ini badannya, kemudian bagian kakinya bagaimana? Misalnya cari ini, cari warna merah, misalnya warna merah. Nah, seperti ini, seperti tadi untuk mencari lubang di tengah, kita tekuk menjadi dua seperti ini. Nah, kemudian ditekuk lagi seperti ini, maka ketemu ujung seperti ini yang digunting. Teng. Nah, begini. Nah, sehingga terlubang seperti ini, kita masukkan. Nah, kita masukkan begini. Nah, kita masukkan begini, kita lipat-lipat seperti ini, kita ikat lagi. Nah, kita ikat lagi dengan isolasi atau dengan benang, ya terserah anak-anak sukanya dengan apa. Kalau ada benang ya ditaleni dengan benang, kalau tidak ada ya dengan isolasi seadanya anak-anak. Pokoknya Paman Sam selalu mengajarkan pada anak-anak mengerjakan karya-karya kreatif dengan benda-benda yang apa adanya. Nah, seperti ini anak-anak, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana tangannya? Misalnya tangannya berwarna oranye, misalnya kita ambil oranye ini. Nah, kita ambil oranye ini, kita butuh hanya sebegini anak. Kita butuh hanya 2 cm musuh 3 cm. 2 cm musuh 3 cm ini kita tekuk. Nah, kita tekuk menjadi 2. Nah, kemudian digunting tengahnya. Nah, sudah menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian 2 bagian yang sama ini kita gunting lagi, misalnya begini. Kita gunting lagi. Seperti ini. Seperti ini, serupa atap rumah, seperti atap rumah. Kemudian kita gunting lagi sedikit saja, digunting seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini, maka ini akan menjadi seperti ini. Fungsinya untuk apa anak-anak? Ini fungsinya untuk tangan, misalnya untuk jari dan telapak tangan. Kita tempelkan di sini. Nah, ini kita ambil lem. Nah, kalau ini harus pakai lem anak-anak, karena kalau pakai isolasi terlalu lebar. Ini set, ini kita taruh saja di sini. Seperti ini. Satunya mana? Satunya juga begitu. Set, kita taruh aja seperti ini. Seperti ini sudah seperti tangan. Seperti tangan begini, merentangkan tangan. Wah, Pak Tani itu biasanya pakai topi. Ya sudah, kita mencari sesuatu kertas lagi yang berwarna lain supaya ada perbedaannya. Misalnya begini, kita juga butuh berapa lagi ini, 3 cm musuh 3 cm, misalnya begitu. Ini kita tekuk, kemudian kita tekuk seperti ini, kita tekuk menjadi 4 bagian. Kemudian kita gunting salah satu sisinya begini, sedikit saja anak-anak, sampai di tengah begitu, baru kita lem, seperti ini. Nah, akhirnya menjadi sebuah kerucut, seperti ini. Tetapi kan kerucutnya masih tidak beraturan. Nah, berarti kita gunting. Maka kita gunting serapi mungkin seperti begini. Bulat boleh, kotak juga boleh, lonjong juga boleh. Tetapi tujuan Paman Sam kan membuat topinya Pak Tani. Seperti ini. Sudah seperti ini, maka kita
Atasnya kita lem. Kita lem seperti ini. Ini kita seperti ini. Nah, seperti ini sudah seperti orang-orangan sawah. Tetapi orang-orangan sawah ini bagaimana meletakkannya agar menjadi sebuah hiasan atau mainan bagi anak-anak. Nah, tadi kan Paman Sam sudah membuat ini. Nah, tadi Paman Sam kan sudah mencari rumput ini dan juga mangkuk yang berisi pasir atau tanah. Nah, sekarang tinggal rumput-rumput ini kita guntingi anak-anak. Kita pedii, kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di sini. Wah, ini Paman Sam tangannya kelet. Kita ini seperti ini. Kita seperti ini, kita tata. Nah, seperti ini. Terus bagaimana ini akan menjadi apa? Jangan kemana-mana, tetap saja di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Paman Sam sudah membuat karya kreatif hari ini, membuat apa itu tadi, orang-orangan sawah. Tadi sudah menjadi seperti ini orang-orangan sawahnya. Lalu bagaimana cara menempatkannya? Paman Sam tadi sudah mempunyai mangkok berisi pasir, atau anak-anak kalau tidak ada pasir ya diisi tanah. Kemudian dan rumput ini kita tancapkan di sini aja anak-anak. Tancapkan di sini seperti ini. Seperti ini. Seperti begini, ditancapkan seperti begini. Seperti ini. Wah, ini harus telaten anak-anak. Kalau membuat karya kreatif itu jangan terburu-buru, harus telaten. Kasih ini. Nah, ini seakan-akan ini adalah tanaman yang di sawah, atau seakan-akan ini adalah tanaman padi di sawah, misalnya begitu. Ini begini, terus ini juga di begini, seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak, sudah ada mangkok berisi tanah dan rumput-rumput yang kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Lalu bagaimana orang-orangan sawah ini kita tancapkan di tengah. Begini. Seperti ini anak-anak. Nah, orang-orangan sawah ini anak-anak, Paman Sam akan bercerita, karena ini sudah jadi ya anak-anak. Orang-orangan sawah ini, coba anak-anak tanya pada kakek dan neneknya. Orang-orangan sawah ini ternyata berkembang menjadi sebuah benda seni, benda pertunjukan seni. Nah, orang-orang dulu membuat seperti ini itu dinamakan Nyi Putut. Nyi Putut. Jadi Nyi Putut pada zaman dulu, tanyakan pada kakek nenek kalian ya, bahwa Nyi Putut itu terinspirasi dari orang-orangan sawah seperti ini. Nah, Nyi Putut itu biasanya dimainkan bersama anak-anak oleh seorang yang sudah tua pada saat rembulan, bulan purnama, pada saat padang bulan itu. Setiap bulan purnama di halaman yang luas, kalau dulu itu rumahnya banyak halamannya yang luas anak-anak, terus ada pohon yang besar, halamannya bersih begitu, karena setiap hari, setiap pagi dan sore selalu disapu, dibersihkan. Nah, di sanalah ketika bulan purnama itu anak-anak berkumpul di bawah pohon itu. Nah,
Nah, kemudian ada seorang tokoh yang sudah tua membawa Nyi Putut. Nyi Putut itu bentuknya seperti ini anak-anak. Tetapi bahannya berbeda. Bahannya, kepalanya harus terbuat dari batok kelapa atau tempurung kelapa itu. Biasanya sudah dibuat oleh orang-orang dulu itu menjadi gayung. Buat gayung, mengambil air di gentong, mengambil air di bak mandi. Itu dulu orang-orang dulu memakai tempurung kelapa. Nah, biasanya tempurung kelapa itu kan bentuknya bulat. Nah, ditaruhlah menjadi sebagai kepalanya. Kemudian badannya, orang-orang dulu memakai badan dari kurungan, dari sangkar ayam yang bentuknya oval, setengah oval. Nah, terus anak-anak memegangi keranjang bambu itu pada saat bulan purnama. Tokoh yang membawa boneka tempurung itu yang dinamakan Nyi Putut mengajak anak-anak bernyanyi. Biasanya nyanyiannya adalah nyanyian-nyanyian dolanan anak-anak, misalnya lirilir lirilir tandure wis sumilir tak ijo royo royo tak senggo kemanten anyar. Nah, boneka ini sama tokoh itu digoyang-goyangkan anak-anak, digoyang-goyangkan. Nah, kemudian anak-anak kecil melihat dengan senang gembira bertepuk tangan. Lirilir lirilir tandure wis sumilir tak ijo royo royo tak senggo kemanten anyar. Nah, dengan membawa ini. Nah, terus si tokoh ini bercerita bahwa Nyi Putut ini akan mencari anak-anak yang nakal di sekitar lingkaran ini. Kalau ada anak-anak di sekitar lingkaran ini yang suka bolos sekolah, atau suka pura-pura sakit sehingga tidak sekolah, atau suka berkelahi, suka mengolok-olok temannya, nanti boneka ini akan tahu. Begitu kata tokoh yang memegang boneka ini. Maka seakan-akan si tokoh ini memanggil sesuatu yang tidak nyata, seakan-akan memanggil hantu lah kalau bahasanya sekarang, memanggil roh halus, begitu. Itu pun juga ada nyanyi, ada lagunya, Nyi Putut, Nyi Putut, Nyi Putut, Nyi Putut, janjangiro kate teko, Nyi Putut, Nyi Putut, janjangiro kate teko. Nah, itu seakan-akan memanggil rohnya Nyi Putut itu tadi. Nah, ketika anak-anak memegang Nyi Putut ini, ternyata benar anak-anak bonekanya itu bergerak sendiri. Wah, anak-anak katut-katut gini. Nah, itu terinspirasi dari ini, orang-orangan sawah seperti ini. Nah, ini lagi-lagi Paman Sam menyarankan untuk menaruh di meja makan, meja tulis, ruang belajar atau ruang tamu. Ini akan menjadi karya anak-anak yang membanggakan. Ya, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Paman Sam di episode mendatang bisa memberikan satu karya-karya kreatif yang baru. Tetapi satu lagi pesan Paman Sam, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.